Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Pritza Renata dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Sesuatu yang hampir sama ya. Nah, kita ke relasi dulu nih teman-teman. Relasi dilambangkan dengan huruf R besar. Relasi merupakan suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua buah himpunan pasangan berurut. Misal nih, kita ditanyain relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Itu sama aja kita ditanyain hubungan antara himpunan A dengan himpunan B, seperti itu. Lalu himpunan A ini biasanya tuh disebut dengan daerah asal atau domain yang merupakan elemen pertama pasangan berurut. Sedangkan himpunan B itu biasanya disebut dengan kodomain atau daerah hasil yang merupakan elemen kedua pasangan berurut. Nah, untuk cara penyajiannya ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama menggunakan diagram panah, lalu menggunakan diagram kartesius, dan yang terakhir menggunakan himpunan pasangan berurutan. Di sini sudah ada contoh. Untuk himpunan P ada 8, 9, 15, lalu himpunan Q 2, 3, 7. Q anggota R jika P habis dibagi Q. Ini cluenya. Jika P habis dibagi Q. Lalu kita coba di diagram panah. Himpunan P ini selaku domain kita tulis di sebelah kiri, lalu untuk himpunan Q-nya selaku kodomain kita tulis di sebelah kanan. Lalu kita cari nih, apakah 8 habis dibagi 2? Oh, jelas. 8 habis tidak dibagi 3? Tidak. 8 habis tidak dibagi 7? Tidak. Jadi kita tarik panah dari 8 ke 2. Lalu untuk 9 tidak habis dibagi 2, tapi 9 habis dibagi 3, tapi 9 tidak habis dibagi 7. Oleh karena itu kita tarik panah dari 9 ke 3. Yang terakhir 15 tidak habis dibagi 2, 15 juga tidak habis dibagi 7, tapi 15 habis dibagi 3. Jadi kita tarik panah dari 15 ke 3. Lalu selanjutnya ada diagram kartesius. Seperti biasa ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk domain kita tulis itu di sumbu X, lalu untuk kodomain kita tulis di sumbu Y. Lalu kita bisa hubungkan, kita sambungkan menggunakan titik, seperti itu. Kalian bisa lihat ya di PPT hasil dari contoh soal yang tadi kita kerjain. Lalu yang terakhir ada himpunan pasangan berurutan. Nah, ini juga gampang ya teman-teman, tinggal kita tulis aja relasinya sama dengan kurung kerawal 8,2, 9,3, dan 15,3. Selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Nah, yang pertama nih ada relasi inverse. Misal, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nih, kalian tahu nggak sih relasi inverse itu apa? Jadi, relasi inverse itu merupakan kebalikan dari relasi, di mana domain menjadi kodomain dan kodomain menjadi domain. Dinyatakan dengan R pangkat minus 1. Notasinya, relasi inverse sama dengan B, kurung kerawalnya jangan lupa ya, B, A, di mana A, B anggota R. Contohnya di sini misalkan himpunan A-nya 1,2, lalu himpunan B-nya A, B. Relasinya 1,A, 1,B, 2,A, 2,B. Maka relasi inverse-nya tinggal dibalik. A,1, B,1, A,2, B,2, seperti itu. Lalu selanjutnya ada relasi refleksif. R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku A, anggota R. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika setiap anggota dalam A berelasi dengan dirinya sendiri. Di sini ada contoh juga. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasinya 1,1, 2,3, 3,3, 4,2, dan 4,4. Lalu apakah R merupakan relasi refleksif? Nah, jawabannya adalah bukan ya teman-teman. Karena apa? Karena 2,2 tidak termasuk di dalam R. Contoh soal ini akan menjadi relasi refleksif jika 2,2 ini masuk ke dalam R. Ini ada contohnya, misal R1 ya.
1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4 itu dia masuk ke relasi refleksif seperti itu. Lalu selanjutnya ada relasi simetrik. Nah, R disebut relasi simetrik ini jika setiap A, B anggota R berlaku B, A anggota R. Dengan kata lain, R disebut relasi simetrik jika A relasi B berakibat B relasi A. Di sini ada contoh misalkan A 1, 2, 3 dan R-nya 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, 4,2. Lalu apakah R merupakan relasi simetrik? Jawabannya adalah bukan juga, teman-teman. Karena apa? Karena 2,3 anggota R, tetapi di sini tidak ada 3,2 anggota R. Jika 3,2 anggota R, maka bisa nih contoh soal ini menjadi relasi simetrik. Jadinya 1,3, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 4,2 seperti itu. Ini ada notes ya. R disebut relasi simetrik jika dan hanya jika R sama dengan R1. Lalu selanjutnya relasi antisimetrik, kebalikan dari simetrik ya teman-teman. Jadi R disebut relasi antisimetrik jika A, B anggota R atau B, A anggota R, tapi tidak kedua-duanya. Contoh, misalkan ada himpunan A 1, 2, 3 dan R1 1,1, 2,1, 2,2, 2,3, 3,2. Maka R1 bukan relasi antisimetrik sebab 2,3 anggota R dan 3,2 anggota R. Jadi ini masuknya simetrik ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada relasi transitif. Dikatakan relasi transitif adalah jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Seperti itu. Contohnya ini misalkan A sama dengan ABC. Maksudnya A himpunannya itu ada A, B, C dan R itu ada A, B, A, C, B, A, C, B, maka R bukan relasi transitif. Akan menjadi relasi transitif jika R sama dengan A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Yang terakhir ada relasi ekuivalen. Disebut ekuivalen jika memenuhi sifat refleksif, simetrik, dan transitif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan menjadi F titik 2A ke B itu menggunakan tanda panah seperti itu. Nah, syarat suatu relasi merupakan sebuah fungsi itu ada dua. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, kalian bisa lihat di PPT contoh mana yang bukan fungsi, mana yang fungsi. Selanjutnya kita ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada tiga. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu, yaitu anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun anggota kodomain yang dipasangkan hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota domain, tidak boleh lebih. Contohnya bisa kalian lihat di PPT. Lalu untuk yang kedua, fungsi surjektif atau onto, yaitu anggota kodomain harus memiliki pasangan dan boleh dipasangkan lebih dari satu anggota domain. Contohnya juga ada di PPT. Yang terakhir, fungsi bijektif atau korespondasi satu-satu, yaitu suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif apabila memiliki sifat injektif sekaligus surjektif. Nah, contohnya bisa kalian juga lihat di PPT. Di sini saya punya contoh soal. Sebutkan sifat-sifat dari fungsi fx sama dengan x plus 3 dengan a, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, 2 sebagai domain, dan B 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai kodomain. Nah, kita cari dulu nih, kita substitusiin dulu himpunan A nya ini yang domain, dimasukin ke
fungsinya ini, fungsi fx-nya. Lalu kita dapatkan di minus 2 itu 1, di minus 1 itu 2, di 0 itu 3, di 1 itu 4, di 2 itu 5. Oleh karena itu relasinya menjadi minus 2,1, minus 1,2, 0,3, 1,4, 2,5. Lalu diagram panah yang terbuat menjadi seperti pada PPT. Nah, dari diagram panah ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx ini hanya memiliki sifat injektif. Kenapa? Karena tidak semua anggota dari kodomain ini berpasangan dengan domain, dan semua anggota kodomain yang berpasangan dengan domain ini tepat satu, seperti itu. Lalu kita lanjut ke perbedaan relasi dan fungsi. Apa sih bedanya? Jadi di relasi ini setiap anggota tuh boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, teman-teman, atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Jadi kesimpulannya setiap relasi itu belum tentu fungsi, namun fungsi sudah pasti relasi, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.